beda negara. Jadi emang kita basicnya harus punya basic juga tentang bahasa Inggris gitu. Terus bagaimana dengan komunikasi bahasa setempat? Orang-orang lokal di orang-orang lokal di Perancis itu seperti apa? Pertama kali saya datang ke Perancis itu saya turun di bandara Charles de Gaulle, dan itu saya benar-benar nggak paham sama sekali apa yang mereka omongin gitu, karena mungkin kita belajar kita belajar banyak belajar, tapi melalui audio dan lain sebagainya, sedangkan di real life itu ya ada aksen, ada apa ya, setiap orang itu pasti punya berbeda gitu kan. Saya tuh mikir, ya Allah, ini saya belajarnya gimana selama 2 tahun di UNES gitu kan. Tapi setelah itu saya apa namanya, saya buka lagi pikiran saya, karena saya nggak mau saya memang harus komunikasi gitu. Jadi saya coba sebisa mungkin bagaimana saya harus mempraktikkan bahasa saya. Saya mencoba, tapi mereka sebagian mereka juga terbuka dengan kalau kita emang pendatang dan nggak harus perfect gitu bahasanya. Yang penting apa yang kita ingin bicarakan itu mereka dapat jelas menangkap maksudnya. Mereka bakal ngejawab dan mereka bakal ngebantu kita gitu. Terus kalau sulit beradaptasi dengan bahasa lokal, tentu saja, apalagi kemarin saya itu berada di selatan, maksudnya Perancis bagian selatan. Nah, di Perancis bagian selatan itu aksennya itu lebih lebih apa ya? Lebih kalau mungkin kalau orang Jawa bilang itu lebih medok gitu. Ini ya yang cover KKN-nya ini Iya. di WGP. Dan lebih medok gitu. Jadi kita karena kita basicnya belajarnya pakai audio yang mungkin nggak terlalu ada aksennya, jadi saya makin bingung gitu kan, tapi mereka welcome banget, dan mereka ngebantu saya sekali untuk saya mempraktikkan bahasa saya, pengetahuan saya tentang bahasa Perancis. Terus kalau saya misalnya nggak bisa itu, saya bisa tanya misalnya gini, apa bahasa Perancisnya gitu, dan mereka ngejawab banget uh, apa yang kita butuhkan gitu. Terus terkait kegiatan-kegiatan yang di sana itu juga kita karena ada banyak dari volunteer lain yang nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya bahasa Perancis. Jadi setiap penjelasan semua kegiatan itu yang dari staff asosiasinya itu pasti ada translate-nya itu, misal mereka mulainya pakai bahasa Prancis, terus kemudian ditranslatekan dengan bahasa Inggris atau sebaliknya seperti itu. Jadi paling enggak itu kita setiap harinya itu kita bisa mendengarkan bahasa Prancis gitu. Nah, untuk komunikasi dengan volunteer lain itu kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi ada juga kelas-kelas bahasa Prancis yang dilaksanakan di asosiasi di Prancis gitu. Karena memang tujuannya adalah memberikan feedback. Jadi ketika relawan pulang nanti, mereka itu paling tidak tahu bahasa Prancis gitu. Apalagi yang lama melakukan kegiatan volunteering di Perancis. Terus kegiatan-kegiatannya juga berhubungan sama orang-orang lokal. Namun tidak terus mulus, nggak ada kendala gitu ya. Karena orang Perancis itu terkadang ada juga yang bisa dibilang kolot. Maksudnya kolot adalah mereka itu nggak mau yang terbuka untuk belajar bahasa lain gitu. Jadi kalau misalnya kita mentok nggak bisa nanya pakai bahasa Prancis, kita nyoba pakai bahasa Inggris, itu mereka nggak bakal ngejawab
atau malah mereka ngejelasinnya pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis, meskipun mereka sebenarnya paham dengan bahasa Inggris kita gitu. Jadi menurut saya harus pintar-pintar menempatkan diri ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang benar-benar yang Perancis gitu. Karena sebagian besar ada yang ngebantu, tapi ada yang kayak ngejatuhin gitu. Ngejatuhinnya maksudnya ya kadang ada juga yang bilang kamu bahasa Perancisnya itu ya aneh ya, karena mungkin aksennya kan aksen bukan aksen orang Perancis ya, jadi Ya, mereka nggak terlalu paham gitu. Itu sih Monsieur terkait komunikasi-komunikasi yang yang udah saya rasakan di sana. Dan ya, saya lebih improve bahasa bahasa Inggris juga, ya nggak terlepas dari bahasa Perancis juga, karena setiap hari kita ketemu sama orang-orang lokal gitu. ya. Jadi kalau di organisasi kerelawanan itu tetap menggunakan bahasa Inggris juga ya sebagai pengantar ya. Iya, Ya, tetap jadi karena volunteernya emang dari beberapa belahan dunia manapun gitu. oke. Nah, apakah ada pernah kesalahpahaman mungkin dalam komunikasi, terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalkan yang ini bahasa Perancisnya nggak bisa, bahasa Inggrisnya tidak terlalu menguasai, kan ada ya orang-orang dari Asia yang lain, gitu misalkan. Iya, dulu sempat ada 1 bulan itu saya bersama orang Sudan, dan dia itu tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, sedangkan kita yang nggak terlalu bisa bahasa Prancis gitu. Jadi komunikasinya terkadang itu emang harus komunikasi menggunakan bahasa tubuh gitu. Misalnya kalau benar-benar kita nggak bisa ngejelasin pakai bahasa lisan, itu kita ngejelasinnya pakai bahasa tubuh gitu. Jadi kalau kalau soal itu mungkin ada cara lain juga terkait menggunakan Google Translate ya. Oh ya, Karena emang kalau tidak kita bakal terjadi lebih rumit gitu masalahnya, apalagi semua kegiatan kan emang harus dijalankan secara clear gitu. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang nggak bisa ditolerir, itu nanti bisa menjadi masalah besar gitu buat kita. Jadi memang harus apa ya Monsieur, kalaupun kita nggak bisa pakai bahasa Perancis atau nggak bisa pakai bahasa Inggris, sebisa mungkin kita menemukan cara untuk berkomunikasi gitu. Yaitu caranya dengan verbal, menggunakan bahasa tubuh, kemudian menggunakan, kalau memang mentok itu kita menggunakan Google Translate gitu. Jadi antara kedua belah pihak itu saling mengerti dan saling memahami maksud masing-masing. ya. Nah, ini perangkat Google Translate itu dengan voice ya, ternyata sangat membantu. Iya. Ya. Yang penting adalah keberanian untuk Iya. mengikuti kegiatan program ini ya. Saya sangat apa ya namanya respect ya, karena Mbak Ovi ini bukan dari kota ya Mbak ya, Nggak dari dari desa, Monsieur. desa lah. Ini yang saya salut ya, karena saya pikir yang mengikuti program ini orang-orangnya dari kota, orang-orang yang memiliki apa namanya taraf kehidupan yang di atas rata-rata ekonominya. Tetapi Mbak Ovi ini membuktikan dari daerah, keluarga ya biasa-biasa saja ya Mbak Ovi ya. Biasa, bisa dibilang menengah ke bawah, karena Nah, kemarin saya juga dapat bidik misi gitu, Monsieur. nah itu dari sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa keterbatasan atau latar belakang dari kita itu tidak otomatis itu menjadi penghalang ya. Asal ada kemauan untuk mengikuti program ini. Dan yang nomor 2, yang ikut kegiatan ini kebanyakan malah kaum hawa ya, atau perempuan-perempuan perkasa. Yang ya betul kan, yang cowok itu berapa orang itu yang ada Edward ya, kemudian ada siapa itu
baru 3 orang, sementara yang cewek itu sudah lebih dari 4 orang ya. Jadi artinya secara probabilitas prosentase itu malah justru yang cewek ini memiliki keberanian yang lebih. Nah, kita memberi motivasi ya pada rekan-rekan mahasiswa. Kalau mau memiliki pengalaman yang bertaraf internasional ya, salah satu yang bisa diikuti adalah kegiatan voluntaria ini atau kerelawanan. Karena memang jalurnya yang memungkinkan ini. Kita belum memiliki relasi dengan universitas lain untuk pertukaran program studi ya, pertukaran mahasiswa belum punya ya. Dengan cara ini kita akan lebih realistis yang bisa menjembatani ke Prancis. Oke. Mungkin ini sesi 1 dulu ya. Dari sisi komunikasi ini ada rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, mau menyatakan apa yang ingin diketahui. Ya, kita persilakan dulu ke mahasiswa. Ya. Saya izin bertanya kepada Mbak Kofi ya. Assalamualaikum Mbak, saya izin bertanya. Yang pertama itu ya selama volunteering di Prancis itu Mbak itu kegiatannya itu apa saja di sana itu? Apakah tadi kan sudah disinggung kayak melakukan kegiatan sama orang-orang lokal itu tuh kegiatannya itu seperti apa aja? Misalkan bantu-bantu apa gitu, gimana gitu? Makasih. Oke. Langsung saya jawab ini Mas Yul. Ya, silakan. Oke, terima kasih buat Muhammad siapa nih? Rizky. Mas Muhammad Rizky yang atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus sekali. Nah, jadi kegiatannya itu basicnya edukasi populer ya. Bisa dibilang edukasi populer. Terus ada juga bakti sosial dan juga pertukaran budaya. Nah, jadi kegiatannya itu banyak sekali gitu. Kalau di asosiasi saya itu yang paling proyek utamanya itu adalah WordCamp gitu. WordCamp itu asosiasi kita nge-host remaja-remaja atau adult juga yang ingin melakukan kerelawanan di asosiasi kita gitu. Jadi itu proyek utamanya. Nah, di balik itu pasti kita ada persiapan-persiapan yang kita lakukan juga. Jadi persiapannya itu banyak sekali. Misalnya kita menciptakan atau membuat aktivitas-aktivitas yang nanti akan kita praktikkan juga di WordCamp. Contohnya misal kita menanam sayuran, terus menanam bunga-bunga di desa, dan itu dilakukan agar apa yang kita lakukan saat ini itu kita bisa transfer ke partisipan yang ikut di WordCamp di kemudian hari, di kemudian ini ya, flowering day ini ya gambarnya. Iya. Itu juga kegiatan bakti sosial yang kita lakukan untuk Desa Lagepi, karena desa Lagepi di mana saya melakukan kegiatan kerelawanan itu termasuk desa wisata. Jadi ketika summer itu banyak sekali turis-turis yang datang untuk wisata atau berenang di Desa Lagepi gitu. Terus ada juga kegiatannya seperti membawa aktivitas untuk orang-orang tua, dan itu termasuk kerjasama antara mitra lokal gitu. Jadi kegiatannya itu kita relawan sebagai fasilitator bisa dibilang gitu, karena kita itu membuat kayak presentasi terus tentang daerah kita, tentang Indonesia misalnya, tentang negara mana, terus kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus ada misalnya heritage yang ada di Indonesia itu seperti apa, terus yang ada di negara ini itu seperti apa, terus mereka itu mengingat-ingat kembali informasi yang telah kita sampaikan gitu. Jadi emang kegiatannya
menciptakan aktivitas untuk para orang tua atau lansia itu yang memberikan ingatan gitu, membantu ingatan mereka agar mereka apa ya, karena orang tua itu kan mudah lupa ya. Jadi kalau kita menstimulus dengan ingatan-ingatan itu mereka bakal cepat lupanya itu bakal apa ya, lebih lama gitu. Jadi kegiatan itu diadakan untuk itu gitu. Terus kemudian ada juga kayak konstruksi itu kita diajari bagaimana caranya nge-build something kayak waktu itu kita nge-build apa ya, kitchen. Itu tuh persiapan emang buat summer camp. Jadi karena asosiasinya kita itu tidak punya dapur yang layak, jadi kita membuat kitchen itu. Terus kita diajarin bagaimana cara masang keramik yang benar. Terus pakai apa namanya, pakai toolsnya itu, alat-alatnya itu kayak gimana kayak gitu. Dan itu emang berguna banget gitu, karena kemarin saat saya pulang ke rumah itu saya bisa kayak, oh iya ini harus gini ya kayak gitu. Emang berguna gitu. Jadi yang mungkin kita lihat awalnya saya merasa kok gini ya cara kerjanya gitu kan, karena mungkin di tempat saya dan di Perancis itu jauh berbeda. Nah, jadi saya tuh bingung gitu, loh kok gini ya caranya, tapi kalau diputar balik lagi ternyata mereka caranya tuh lebih pintar gitu dibanding kita gitu. Jadi banyak sekali pengalaman seperti itu yang kita dapatkan. Dan terkait aktivitas itu sebenarnya berbeda dengan asosiasi satu dengan asosiasi lain terkait wilayah juga gitu. Jadi kalau di saya pertukaran ada, yaitu tadi pertukaran budaya, terus bakti sosial, terus edukasi populer. Nah, yang pertukaran budaya itu seperti international dinner. International dinner itu semua relawan memasak masakan dari negara kita gitu. Misalnya saya kemarin masak pempek sama lumpia, terus saya sajikan. Terus karena kita modelnya adalah Auberge Espanyol, jadi yang datang itu masyarakat yang datang harus membawa makanan juga untuk ditukar gitu. Maksudnya ditukar adalah semua orang bisa mencicipi, tapi karena mereka membawa, jadi kita saling tukar menukar makanan, dan itu juga sangat bagus. Apalagi kalau misalnya dengan orang lokal itu pasti kita nyoba yang benar-benar real dan asli masakan orang Prancis gitu. Misalnya apa ya, kemarin saya tuh lupa. Saya lupa yang foie gras itu foie gras itu ternyata enak banget gitu. Jadi emang apa ya, kayak kita dapat gitu loh pertukaran budayanya karena kita berkontak langsung dengan orang-orang lokal seperti itu. Nah, itu bisa dilihat gambar di layar. Nah, itu tuh yang saya maksud international dinner itu kayak gitu. Jadi semua masyarakat itu datang buat ngebawain makanan juga buat kita, buat ditukar, terus mereka ngecicipin masakan buat dari kita seperti itu. Itu sih Mas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya. Benar sih Mbak. Ya. Baik, mungkin ada yang lain mau bertanya karena ini sumber ini ya bagus gitu. Kalau Madam sih banyak yang mau ditanyakan, cuman Madam mau kasih kesempatan buat ini yang hadir di sini dulu ya untuk berinteraksi langsung. Kita bersyukur ini datang narasumber yang sedang di sana ya. Mbak Ovi sedang di Perancis ya? Saya sudah di Indonesia. Sudah selesai programnya. Oke, baik. Jadi dipersilakan buat mahasiswa yang di sini yang sedang bergabung di Zoom. Silakan. Mbak, saya mau tanya Mbak. Ya, silakan. Nama saya Dimas Yan Aska Widodo. Saya ingin bertanya,
Untuk mengikuti volunteer yang Mbak pernah lakukan itu, apakah ada syarat-syarat tertentunya dan apakah ada berkas yang memang perlu dipersiapkan sehingga mungkin kalau teman-teman dari angkatan saya ingin mengikuti volunteer tersebut bisa mempersiapkannya dari sekarang, gitu Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, oke, saya langsung jawab aja terkait berkas-berkas. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi pertama itu saya harus kontak dengan prodi sih. Kalau memang kita mau apa ya, tertarik dengan kegiatan volunteering gitu. Terus yang kedua karena volunteering di UNES itu masuknya KKN dan PPL internasional. Jadi kemarin saya harus menghubungi pihak PPL juga dan pihak KKN dan menyatakan kalau saya akan berangkat ke Perancis untuk menyelesaikan PPL dan KKN saya. Terus selanjutnya adalah saya tuh cari informasi terkait organisasi mana yang bisa saya ikuti atau yang bisa mengirim saya ke Perancis. Dan organisasi, mungkin kalian bisa catat juga organisasi yang bisa mengirim kalian. Yang pertama yaitu The Javato, yang kedua itu IIWC of PKBI, dan yang ketiga itu GRID. Nah, jadi kalian bisa cari itu informasi, jadi bisa ngebandingin term and condition-nya ketika kalian mau ke sana. Terus pastikan juga kalau dulu saya menghubungi pihak Prancisnya sendiri langsung untuk menanyakan apakah masih ada slot. Apakah masih ada slot untuk saya ke sana atau tidak gitu. Dan itu penting sekali. Tapi saat ini mungkin sedikit lebih sulit karena harus nunggu border Prancis buka ya. Terus misalnya itu kalian harus siapin kontrak kalau misal udah fix dan kalian udah nemu organisasi yang bisa mengirim kalian, terus kalian udah kontak-kontak pasti kalian dapat kontrak, itu pasti kalian dapat kontrak, terus asuransi kesehatan selama kalian di sana, terus terkait pocket money yang kalian dapatkan dan akomodasi apa yang kalian dapatkan itu pasti ada gitu. Jadi berkas-berkasnya itu sih mungkin akan lebih banyak ketika kalian mau apply visa, itu yang lebih rumit gitu. Jadi untuk persiapan awal, kalau emang kalian minat itu yang pertama ya itu hubungin prodi dulu, terus hubungin pihak UNES karena KKN PPL antar bangsa, terus cari informasi sebanyak-banyaknya terkait slot volunteering di Perancis gitu. Itu yang untuk awal ya, karena memang itu yang saya lakukan, tapi untuk visa itu lebih banyak gitu. Oke, merci Mbak. Iya, yang. Ya, jadi di UNES itu kita perlu berbangga karena program volunteer di Prancis itu selama 1 tahun, 9 bulan ya tepatnya, atau 6 bulan pun, itu bisa diekivalensi dengan PPL dan KKN. Sehingga ibaratnya kalian tinggal mengerjakan kegiatan di Prancis, nilai PPL KKN itu sudah bisa diekivalensikan ke sana. Jadi ini merupakan satu kemajuan. Awal mulanya kita belum ada sampai penyetaraan semacam itu ya. Baru 2017 itu bisa disetarakan ini. Dan ini akhirnya dengan kepercayaan semacam ini, orang tua dari mahasiswa itu juga memiliki keyakinan bahwa mereka ikut program ini itu legal ya. Kalau dibandingkan sebelumnya, orang tua masih cemas apakah ini masih diakui atau tidak. Nah, dengan penyetaraan semacam ini, mahasiswa tidak usah ragu lagi. Nanti akan ada testimoni yang lain tentu saja. Tapi mungkin Bu Elvi atau yang
mahasiswa dulu ya. Silakan kalau mau menanggapi. Siswa dulu lah. Ya. Masih ada? Ya. Baik. Sambil menunggu mahasiswa mungkin lagi refleksir ya, apa yang mau ditanyakan. Karena mungkin saya yakin ya banyak yang tertarik. Mungkin setelah pandemi ini bisa dilanjutkan untuk presential ya, datang ke sana gitu. Ke Mbak Ovi-nya mungkin saya mau ini ya, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, menurut Mbak Ovi keberhasilan program ya, pelaksanaan program di Prancis ini, kira-kira Mbak Ovi di angka berapa ya? Komunikasi tadi sepertinya masih ada kesulitan gitu ya. Kira-kira di angka berapa nih Mbak Ovi-nya? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri, menurut saya itu di angka 8,5. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya itu tadi kesulitan bahasanya emang sampai sekarang pun saya masih yang belum begitu lancar sekali karena karena kita setiap harinya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Sedangkan bertemu dengan orang lokal juga sangat jarang kalau memang tidak ada kepentingan atau proyek-proyek dengan orang lokal gitu. Oke, jadi banyak bahasa Inggris ya, justru bukan Prancis ya? Iya, lebih banyak bahasa Inggris digunakan karena relawannya itu dari dunia manapun gitu. Dari banyak negara ya? Dari banyak negara. Oke, 8,5. Oke, berarti sudah bagus ya itu kalau di kuantitatif itu sebenarnya udah di angka yang bagus. Kira-kira kalau misalnya Mbak Ovi dapat kesempatan lagi, misalnya apa yang mau diperbaiki, terutama di bidang komunikasi yang notabene tadi bahasa ya. Kira-kira di apa ya? Mungkin bisa nanti kawan-kawan yang di sini untuk bisa mengantisipasi. Kira-kira kalau misalnya Mbak Ovi punya kesempatan lagi ke sana, apa yang bakalan diperbaiki gitu? Apa yang bakalan dibuat lebih baik lagi gitu? Oke. Oh maunya gini ya, oh mestinya kemarin tuh saya begini ya. Nah itu bisa untuk sarana belajar mungkin buat yang lain yang mau berangkat ke sana. Silakan Mbak Ovi. Oke, menurut saya itu Bu, jadi karena karena kelas bahasanya kita di sana juga sedikit sekali waktunya. Saya mungkin akan lebih kayak menanyakan gitu loh. Itu kan juga hak kita untuk belajar bahasa Perancis gitu. Sedangkan 1 minggu itu kita cuma dapat 1 jam kelas formalnya. Dan itu menurut saya tidak cukup. Karena apa? Karena kita itu sangat penting buat kita, apalagi kita berada di Perancis gitu. Terus yang kedua adalah saya akan mencari relasi lebih banyak dalam hal ini adalah relasi pertemanan untuk emang orang-orang Perancis gitu. Jadi saya lebih banyak untuk mempraktikkan bahasa Perancis saya ketimbang bahasa Inggris saya gitu. Terus ya itu sih Bu. Iya, itu mungkin saran yang baik juga buat mahasiswa yang berniat untuk melaksanakan program KKN atau PPL Merdeka Belajar gitu ya, bisa ke sana nih. Oke. Terus ada tambahan sedikit buat mahasiswa. Kadang kita sharing ya. Ini yang penting begini ya. Jadi buat yang precaution gitu ya, pour aller en France, il faut préparer quoi gitu ya yang penting. Jadi benar-benar harus, kalau misal pun kalian belum paham bahasa Inggris, bahasa Perancis lebih banyak bahasa Perancis gitu, maksudnya belum paham sama sekali gitu, perbanyak listening. Menurut saya itu sangat membantu gitu. Jadi karena saya itu mahasiswa mungkin
kurang pintar dan yang lain itu loh Bu. Jadi karena saya tuh agak double gitu kan, saya nggak suka, karena saya tuh nggak suka membaca gitu. Jadi saya ketika saya sampai di sana itu benar-benar kagok gitu. Kagoknya adalah, waduh, ini bahasa apa ya gitu. Iya betul. Jadi banyak mendengarkan itu bagus gitu. Musik apapun, musik terus berita-berita di sana. Yang penting awal-awal itu ngedengerin aja dulu gitu. Jadi awal-awal juga saya gitu ngedengerin mereka ngomong, terus saya akhirnya menangkap satu persatu vokabuler yang sebelumnya saya tidak dapat gitu. Jadi kita melatih menstimulus otak kita untuk menangkap vokabuler yang sebelumnya kita tidak tahu gitu. Dan itu bagus banget listening itu menurut saya. Kalau listening bagus itu pemahaman kita juga bakal meningkat. Baik, jadi nyambung dengan ini ya, perkuliahan kita minggu lalu kan kita memang dalam komunikasi harus banyak mendengar sebenarnya ya. Untuk bisa mengerti orang lain memang harus banyak mendengar. Termasuk dalam kompetensi berbahasa, ya resepsi oral, komprehensi oral itu yang harus benar-benar kita persiapkan gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke lokutor natifnya nanti di sana ya, sehingga yang namanya kagok, tadi istilah si Ovi itu kagok di awal itu bisa sedikit kita kurangi gitu ya, kita kurangilah. Oke, bagus ya, itu sharing yang baik sekali. Mungkin juga kalau tips saya mau nanya sama Ovi, yang di sana yang orang Indonesianya itu sendiri ada berapa? Apakah Ovi di sana kelompoknya memang berkelompok orang Indonesia semuanya? Atau di mix gitu dengan bangsa lain gitu untuk kelompok-kelompok belajar ataupun di tempat tinggalnya gitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya sendiri orang Indonesia, saya sendiri gitu. Jadi saya berangkat dari Indonesia sendiri, transit di bandara sendiri, dan sampai di Perancis sendiri, terus naik kereta, naik kemanapun saya sendiri gitu Bu. Jadi emang benar-benar saya ngandelin diri saya sendiri gitu, saya nggak ada bantuan dari siapapun untuk bertahan hidup, mestinya bertahan setelah saya sampai di Perancis. Terus terkait cara pembelajaran di sana, kelas bahasa Perancis di Asosiasi Citrus itu, di asosiasi saya itu ada emang guru profesional yang didatangkan untuk belajar bahasa Perancis, mulai dari grammar, mulai dari speaking, terus listening, menulis, itu ada semua gitu. Oke, bagus. Ya, jadi memang tahap survivor aja ya. Jadi mandiri dan memang harus bisa. Dan justru itu cara belajar sebenarnya yang sangat baik gitu. Ya, karena berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kalau ke luar negeri, kalau ngumpulnya hanya dengan orang-orang Indonesia, nanti kita cuma paham komunikasi dengan orang Indonesia yang lebih baik gitu ya. Tapi komunikasi dengan orang Perancisnya sendiri kurang karena kita berkomunikasi juga dalam bahasa ibu ya, bahasa Indonesia gitu ya. Justru yang konteks seperti Mbak Ovi ini mungkin yang lebih fight-nya itu lebih nampak gitu ya. Jadi bagaimanapun kita mengatasi sendiri. Jadi ada satu persoalan kita mengatasi sendiri dengan strategi yang kita pahami dan kita coba untuk lakukan gitu ya. Itu baik sekali itu. Oke, ada yang lain ya? Saya ini senang nih dengan ini programnya UNES nih. 2017 ya Pak? Iya, betul Bu. 2017. Nah kita sampai sekarang masih di Unimed ya, itu kita masih yang ya nggak masuk dalam programnya Prodi gitu. Jadi kalau mahasiswa mau ke sana oke, monggo, cuman apalagi transfer nilainya gitu ya, itu belum pernah gitu. Ya, itu perlu meyakinkannya lama kok Bu. Gitu ya, berarti sebelum 2017 gitu ya. Saya memulai untuk komunikasi dengan pihak pimpinan itu sudah 2014 akhir itu. 2014 akhir, tergantung ininya sih, anak-anak bukan anak-anak ya, maksudnya yang mengampu di situ ya. Kalau mungkin WR
pada waktu itu belum merasa ini bisa diakomodasi. Tetapi dengan adanya anak-anak muda ya, yang ikut menjadi staf ahli, kemudian memandang dunia ini sudah berkembang, berubah semacam ini, sehingga mengapa tidak kita terbuka saja? Wong UNES juga tidak mengeluarkan apapun ya. Kita hanya memberi stempel bahwa mereka kegiatannya sudah di Prancis itu sendiri kan satu pencapaian yang luar biasa. Tidak usah pikirkan lagi dengan aturan, dengan skala-skala untuk kegiatan yang sama dengan yang di Indonesia. Ini justru melebihi ekspektasi ya. Makanya saya ini kagum gitu ya. 2017, jadi kayak yang Bapak bilang, itu penjajakannya 2014, berarti ya, 3 tahun 2014 baru goal itu 2017. Terus ya ke pihak universitas gitu. Ya. Dan itu yang mungkin ya kita mau belajar juga di situ. Karena selama ini kayak saya bilang banyak yang keluar pada saat bukan keluar ya, yang ngambil cuti, akhirnya dia ngambil cuti kuliah kan, dan 1 tahun gitu ke sana, tapi dia nggak yang untuk dia sendiri keterkaitannya dengan program studi itu nggak ada gitu. Iya. Jadi yang itu yang perlu, yang tadi ya itu terobosan Bu. Kita memang perlu breakthrough ya, terobosan-terobosan dalam kebijakan yang kekinian ya, supaya mahasiswa itu juga enjoy, orang tua juga percaya. Nah, itu nanti akan saling simbiosis ya, saling menguntungkan satu sama lain. Oke, bagus banget. Baik, untuk sesi kedua Mbak Ovi, mungkin setelah mengikuti kegiatan volunteer, otomatis ada nilai tambah ya, yang menjadi kepercayaan diri. Misalkan sudah pernah ke Prancis itu satu, kalau ditulis di CV itu sudah sangat meyakinkan ya. Sehingga kemudian ketika melamar di au pair, itu diterima. Nah ini program au pair ini juga yang akan dijalani oleh Mbak Ovi. Atau mau cerita tipsnya ya, kalau ini yang akan dihadapi, kalau tadi yang sudah dihadapi, ini yang akan dihadapi. Jadi ada 2 program ya teman-teman, bahwa kita mau ke luar negeri, caranya yang paling memungkinkan adalah lewat kegiatan volunteer. Setelah kegiatan volunteer itu selesai, kita mau kerja ke Prancis lagi dengan program apa? Namanya program au pair atau pendampingan keluarga. Nah ini kita artinya sudah memiliki perspektif ke depan yang nantinya akan ada gambaran supaya Prancis kita memang benar-benar digunakan. Oke, Mbak Ovi silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Udin. Jadi ya saya pertama-tama kenapa saya tertarik au pair, karena ya emang setelah saya ngikuti volunteering itu, saya nggak bisa ngikut lagi volunteering gitu. Jadi emang volunteering itu khusus untuk 1 tahun, dan visanya itu visa harus kembali pulang. Jadi nggak bisa stay di sana. Kemarin saya sebenarnya udah berencana gitu memperpanjang buat ngelakuin au pair juga. Tapi karena saya belum bisa meyakinkan kedua orang tua saya, dan itu menurut saya itu bakal rumit lagi, apalagi saya masih punya tanggungan untuk studi saya. Jadi saya harus balik pulang ke Indonesia dulu, dan saya pikir kalau memang itu nanti jalan saya bakal nemuin cara untuk kembali lagi ke Perancis gitu kan. Apalagi kalau sudah keluar tuh, kalau sudah keluar dari Indonesia tuh pasti rasa ingin keluar lagi tuh semakin besar gitu. Dan itu yang saya rasakan. Terus saya akhirnya saya cari-cari cara untuk ke Perancis, yaitu salah satunya au pair ini. Banyak sekali situs web yang kalian bisa daftar buat au pair gitu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kalian terlena karena saking senangnya, terus nanti ada yang yang hubungin kita untuk kita kalian bisa au pair tapi kalian harus bayar segini gitu. Jadi kalian emang harus
apa ya, jeli untuk ngebaca informasi yang ada di situsnya. Misalnya berapa 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 pocket money yang kita dapatkan menurut pemerintah di sana, terus bagaimana apa yang akan di cover oleh host family-nya kita, terus apa namanya kontrak kerjanya itu bagaimana, terus kita berapa hari kita dikasih libur, dan ya intinya kita harus benar-benar ngebaca informasi secara mendetail. Apalagi setelah ini kan kita bakal tinggal di rumah orang gitu ya. Maksudnya kita harus punya right yang benar atau apa sih namanya, hukum yang benar buat kita juga safety gitu. Apalagi kita udah jauh dari negara kita terus datang ke negara orang lain yang kita nggak ngebaca dari awal, misalnya kontrak apa namanya, kita nggak tahu nih kontraknya berapa tertulis, padahal di kontrak government itu sebenarnya kayak gajinya atau pocket money-nya tuh misalnya 320 euro. Nah, terus keluarga familinya ngasih cuma 200 euro. Kita udah senang karena kita udah dapat host family, tapi right kita nggak dihargai tuh di situ. Jadi harus benar-benar kalian baca informasi terkait apa ya, hukum yang kita dapat, apa sih right yang kita dapat ketika kita ikut volunteer au pair gitu. Terus situs-situs yang kalian bisa ikuti itu yang pertama ada au pair world, dan itu terus yang kedua ada aupair.com. Nah, saya nemu familinya itu di au pair world. Nah, karena saya udah mempunyai basic volunteering ya, jadi sebenarnya banyak keluarga yang tertarik dengan saya, dan saya udah melakukan berapa kayak interview gitu lewat video call. Tapi karena sekarang border masih tutup dan mereka itu inginnya lebih cepat gitu dapetnya, jadi kayak masalah utamanya adalah visa gitu. Karena visa saat ini juga sulit untuk didapatkan, apalagi dengan COVID ini dan border. Jadi emang kayak apa ya, tawar-menawar sih sama host family gitu. Misalnya yang host family-nya ini, saya ini yang kontrak ini kan bulan 8. Nah, saya tuh bilang nanti, saya nggak bisa kalau bulan 8, soalnya border belum tutup dan lain sebagainya, dan saya harus mempersiapkan itu. Persiapannya juga lama, misal 1 bulan atau lebih. Mungkin itu bakal ada keterlambatan. Kalau nggak ya bulan September atau Oktober saya baru bisa berangkat. Terus mereka bilang, ya nggak apa-apa, soalnya saya juga nggak terlalu ingin cepat dapat au pair gitu, karena apalagi anaknya itu cuman 1 gitu yang akan saya apa ya namanya, temani gitu. Terus ya itu sih, kalau misalnya kalian itu terus baca juga di au pair world itu ada namanya kayak deskripsi tentang keluarga. Jangan lupa dibaca, jangan lupa dicermati benar-benar keluarganya itu seperti apa, apakah mereka single parent, berapa anak yang mereka punyai, terus mereka tinggal di mana, di desa atau di kota besar dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya penting untuk saya pahami, karena saya bakal tinggal sama orang lain gitu. Kalau saya nggak nyaman, itu bakal apa ya, jadi tanggungan buat diri saya gitu. Terus saya dari beberapa host family yang menghubungi saya tuh akhirnya memutuskan untuk memilih yang 1 anak, dan itu usianya 8 tahun. Jadi menurut saya itu tidak memberatkan saya gitu. Kalau misal bayi atau anak-anak yang emang balita itu lebih sulit gitu. Jadi saya memutuskan untuk itu. Terus kemudian saya memastikan lagi kalau saya akan dapat kelas bahasa Perancis, karena sebenarnya au pair itu jangan diartikan sebagai babysitter ya. Jangan. Au pair itu culture exchange. Artinya kita nggak kerja gitu dari mereka. Kita cuma ngebantu mereka. Terus kita dapat karena mereka bakal nyokolahin kita di kelas bahasa Perancis. Terus terus mereka bakal ngasih akomodasi buat kita,
seperti makan, tempat tinggal, ya otomatis secara tidak langsung kita harus membantu mereka dong. Ya nggak, masa kita cuman stay di rumah mereka tanpa ngasih apa-apa gitu. Jadi kita ngebantu buat jagain anak mereka gitu. Tapi jangan diartikan kalau au pair itu babysitter, jangan. Jadi au pair itu sebuah culture exchange di mana kita bisa ngedevelop diri kita buat lebih belajar bahasa Prancis, apalagi kita tinggal dengan orang lokal, dan yang mana itu menurut saya akan jauh lebih bagus karena setiap hari kita akan berbicara menggunakan bahasa Prancis seperti itu. Durasinya 1 tahun itu, Ovi. Jadi itu tergantung host family-nya, Monsieur. Ada yang sampai 3 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau di Perancis itu masih bisa diperpanjang, tapi kalau di negara lain seperti Jerman sama Switzerland itu nggak bisa. Jadi tergantung negaranya ya. Kalau di Perancis itu saya udah kenal banyak au pair, nggak banyak, tapi beberapa yang emang sudah melakukan au pair gitu. Jadi mereka lakuinnya lebih dari 1 tahun, misal 1 tahun, misal 2 tahun, 3 tahun, terus mereka uang yang mereka kumpulin dari pocket money-nya itu mereka buat S2 terus atau formasi gitu, latihan sekolah formasi gitu. Jadi emang untuk kontrak 1 tahun 2 tahun itu tergantung antara kita pihak au pair sama pihak host family-nya gitu. Misal host family-nya kita ingin memperpanjang, sedangkan kita tidak nyaman dengan keluarga ini, kita bisa cari ganti lagi di keluarga yang lain gitu. Tapi kalau kita misalnya kita udah nyaman, terus host family-nya juga mau memperpanjang, itu bisa kita perpanjang juga gitu sampai 3 tahun gitu. Ya. Artinya kalau saya bisa simpulkan, au pair ini sebagai sasaran tembak antara ya, antara ketika kita mau S2, kita sudah menyiapkan diri untuk mengenali budaya Perancisnya, kemudian bisa belajar lebih intensif tentang bahasa dan kulturnya sambil mengumpulkan hasil dari kegiatan au pair itu sendiri. Nanti ketika sudah siap, itu baru bisa mendaftar S2 ya. Ini ini artinya langkah Mbak Ovi ini sudah stepnya itu 3 ya. Stepnya itu sampai 3. 1, mengikuti volunteer di Prancis, kedua au pair, nanti sasaran yang akhirnya adalah S2 di Prancis. Ini ya sangat futuristik ya. Untuk seorang yang belajar bahasa Prancis dengan cita-cita pergi ke Prancis, saya pikir semua mahasiswa ya harusnya punya impian semacam ini. Dan zaman saya, zaman Bu Elvi mungkin informasi semacam ini sangat sulit ya Bu ya. Tidak ada ya. Sekarang informasi sudah sangat terbuka, siapapun bisa mengakses, bisa dibantu sampai detail-detailnya karena sudah ada yang menjalani. Kalau dulu ya kita nabrak-nabrak sendiri ya untuk dapat beasiswa. Perjuangannya lebih ini ya, sulit gitu ya. Oke, kalau bisa saya menambahkan ya, mungkin kalau dalam bidang au pair ini dari tahun 2000-an atau sebelumnya juga banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang di Unimed gitu ya, baik mereka berangkat ke sana masih dalam masa perkuliahan maupun yang sudah selesai gitu ya. Jadi kalau mau menambahkan itu benar yang dibilang Ovi itu, kita harus dapat kelas bahasa untuk memperbaiki kompetensi berbahasa kita. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa kita yang ke sana itu mereka di B2, jadi berangkat mereka itu B1 ya, tapi mereka minta kelas di sana dipilihkan kelas untuk untuk perfeksioni untuk BJ ya. Jadi di sana mereka memang dikasih kelas dan jadwal mereka juga tidak, kalau kita ngebayangin tinggal sama keluarga Indonesia dan tinggal dengan keluarga Prancis itu jauh berbeda ya. Jadi jam kerja mereka itu juga sangat sangat kalau dikatakan strict ya Bu ya, strict ya.
Bukan, justru jam kerjanya itu sedikit gitu. Jadi kalau misalnya dia itu tugasnya juga tidak berat, tidak ya relatif lah ya, kalau dibilang berat itu kan relatif. Tidak sulit. Jadi hanya mereka mengantar ya, kalau pagi mereka ini berdasarkan informasi dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah ikut program itu ya. Jadi mereka dikasih alat transportasi, biasanya mobil, makanya mereka diminta sebelum berangkat itu harus punya SIM A, SIM untuk mengemudi roda 4 gitu ya. Jadi harus punya itu. Jadi mereka dikasih mobil untuk antar, kemudian waktu antar sekolah itu ya, kalau misalnya dia memang di usia sekolah, biasanya itu SD gitu ya. Waktu dia sekolah itu, nah yang au pair ini boleh ambil kelas gitu, ambil kelas bahasa. Memang sudah harus suatu keharusan bagi orang tua au pair itu untuk menyediakan kelas itu. Ya, jadi didaftarkan di tempat kursus atau di tempat-tempat les gitu ya, les bahasa. Nah, nanti jam mereka pulang, dia jemput anak. Sudah sampai di rumah, mungkin dia menemani untuk mengerjakan PR atau apa. Setelah itu sudah, kalau orang tuanya sudah pulang kantor, itu anak itu tidak lagi sama dia gitu, tidak lagi butuh ditemani. Jadi orang tuanya udah ambil alih langsung. Jadi si au pair itu boleh kemana gitu ya. Jadi Sabtu Minggu juga mereka tidak kerja. Jadi Sabtu Minggu betul-betul si au pair bisa explore Prancis. Kadang-kadang mereka pergi ke negara-negara tetangga Prancis gitu ya. Kebetulan di sana ada beberapa ya, ada 6 orang yang sekarang ini lagi di Prancis dan sebenarnya sudah habis kontrak, tapi karena ada pandemi akhirnya mereka diperpanjang secara otomatis gitu, karena belum boleh keluar dari Prancis gitu ya. Jadi mereka biasa buat janjian, mereka explore negara-negara mereka udah keliling. Nah, karena waktu Sabtu Minggu itu memang betul-betul dikasih untuk liburan kita, gitu ya, liburan mahasiswa au pair. Ya, jadi itu mungkin untuk memperbaiki kompetensi berbahasa juga, Pak. Jadi gini, mereka waktu berangkat itu kadang-kadang dia nggak perlu B1 karena bukan mau kuliah ya. Kadang-kadang A1, A2 juga mereka udah boleh gitu kan bekerja di sana. Jadi au pair gitu ya. Tapi ketika mereka pulang sampai ke Indonesia, masuk ke kelas kita, nampak peningkatan kompetensi berbahasanya gitu. Itu 1 tahun mereka ke sana sudah bagus bahasa Prancisnya, karena mereka pakai sehari-hari kan, pakai tiap hari gitu. Itu salah satu manfaatnya. Mungkin untuk prodi juga gitu. Kualitasnya lebih meningkat bahasa berbahasanya. Mungkin ada yang lain juga ada yang bertanya-tanya. Mungkin sekarang masih membayang-bayangkan, tapi ketika di sana pasti bermanfaat ya kalau suatu program yang dilaksanakan di Prancis gitu. Ya, gimana ini? Ada keinginan enggak kalian ini untuk meniru jejak langkah Mbak Ovi? Tarik, Pak. Ya, harus ya. Insyaallah. Kita hadirkan ke sini tuh supaya memberi inspirasi ya, supaya kita memiliki jangkauan, jangan memiliki pandangan sempit bahwa bahasa Perancis nanti lowongan guru bahasa Perancis tidak ada. Wah, jangan. Justru kita banyak kesempatan ya. Ini saya cerita yang ya, alumni mahasiswa yang pergi ke Perancis, yang mengikuti program voluntaria di Perancis, di Belgia. Mereka kalau sudah pulang itu mendaftar kerja di perusahaan multinasional atau BUMN itu cepat sekali ya diterimanya. Mengapa? Karena mereka sudah tidak usah meragukan lagi. Orang-orang yang dengan kaliber semacam ini sudah bisa dikatakan sebagai citoyen du monde atau warga negara dunia ya.
bukan lagi warga negara Indonesia, apalagi cuma sekedar warga negara Pati, Semarang, ya, tapi sudah jadi sitwa yang jumong. Jadi organisasi, lembaga, perusahaan itu tertarik untuk merekrut orang-orang semacam ini. Karena apa? Sudah teruji, mereka bisa mengatasi persoalan sendiri, ya kan? Pour décider d'aller en France, ya itu satu apa ya? Satu keinginan sangat kuat. Kalau nggak kuat, nggak mungkin ke Perancis yang jauhnya sampai 200.000 kilometer. Ya, jadi itu. Yang kedua, mereka di sana ternyata tidak hanya mengatasi dirinya sendiri, juga mengatasi persoalan bersama yang terwujud dari kegiatan-kegiatan sosial. Artinya mereka memberi kontribusi pada orang lain. Yang ketiga, mereka nanti di dalam melakukan kerja itu kan memiliki kemampuan komunikasi. Artinya mereka mampu untuk menyampaikan ide, menerima ide, saling keseimbangan ya, menolak, menerima, ekilibrenya di situ, sehingga oh ini cocok ini kalau mereka diterima. Ya. Ada yang bekerja di perbankan dan posisinya juga cukup strategis, manajer ya. Jadi tidak mulai dari CS, enggak kayak gitu lagi. Mereka sudah memiliki kemampuan yang dianggap oleh perusahaan itu akan lebih ke manajerial, bagaimana how to speak with the others. Itu yang penting di sini. Baik, terima kasih Mbak Ovi ya. Kita beri applause ya.